Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok Dye-Sensitized Solar Cell, dan kami akan menyampaikan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Lisa Hasnalma Zahra. Nama saya Gina Alma Safnani. Dan saya Lutfia Farah Azahra. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Dye-Sensitized Solar Cell atau DSSC. Jadi, DSSC merupakan sel surya yang terbuat dari semikonduktor yang dilapisi oleh zat warna untuk meningkatkan efisiensi konversi sinar matahari. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ceramic komponen dari DSSC. Jadi, komponen dasar pada DSSC itu ada transparent conducting oxide atau TCO, film coated glass substrate, dye atau pewarna, elektrolit, fotoanoda, dan counter electrode, di mana bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Oke, yang pertama itu ada substrat transparan dan konduktif, di mana substrat transparan dan konduktif ini digunakan untuk mengumpulkan elektron yang dikeluarkan dari TiO2 dan meneruskannya ke counter electrode. Nah, karakteristik utama dari substrat yang ada di DSSC ini, yaitu yang pertama dia diperlukan lebih dari 80% transparansi. Selain itu juga harus memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Nah, film TCO ini dibuat oleh fluorine doped tin oxide atau FTO dan juga indium doped tin oxide atau ITO. Nah, untuk film FTO, dia memiliki transmitansi sekitar 75% di daerah tampak dan resistansi lembaran 8,5 omega per centimeter kuadrat. Sementara untuk film ITO itu transmitansinya itu lebih tinggi, yaitu lebih besar daripada 80% dan resistansi lembarannya itu 18 omega per centimeter kuadrat. Next. Selanjutnya ada dye atau pewarna, di mana pewarna ini berperan penting dalam DSSC, yaitu pewarna harus diserap pada fotoanoda dan menangkap sinar matahari pada semua panjang gelombang di bawah 920 nanometer. Selain itu, pewarna juga harus memiliki gugus COH, SO3H, H2PO3 untuk absorpsi menuju fotoanoda. Pewarna juga harus memiliki energi yang lebih tinggi daripada conduction band dari material fotoanoda. Pewarna juga harus memiliki stabilitas tinggi terhadap cahaya dan panas. Contoh pewarna itu ada banyak, contohnya itu ada N719, N3, N749 atau black dye, alkoxysilyl dan carboxy anchor, dan lain-lain. Untuk chemical structure dari contoh-contoh dye itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Setelah itu ada elektrolit, di mana sifat yang harus dimiliki elektrolit itu pertama, pasangan redoks itu harus mampu meregenerasi pewarna yang teroksidasi secara efisien, harus non-korosif juga, harus memiliki stabilitas kimia termal dan elektrokimia jangka panjang, dan harus memungkinkan fast diffusion dari charge carrier, meningkatkan konduktivitas, dan menciptakan kontak yang efektif antara working electrode dan counter electrode, dan juga spektrum absorpsi elektrolit itu tidak boleh tumpang tindih dengan spektrum absorpsi dari zat pewarna. Nah, untuk contoh elektrolit itu yang pertama ada elektrolit ion iodida, ion triiodida, di mana ini elektrolit yang paling umum, stabil dan sangat efisien, yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Selain itu juga ada acetonitril, N-methylpyrrolidin, dan campuran pelarut seperti valeronitril dan lain-lain. Nah, untuk untuk ionic liquid electrolyte ini dia memiliki kelemahan, yaitu dia rentan terhadap kebocoran. Jadinya dikembangkanlah solid state electrolyte. Next. Selanjutnya ada fotoanoda, di mana material fotoanoda itu terdiri dari dimolecules adsorb semiconductor oxide material yang dilapisi pada substrat TCO, di mana dia bertindak sebagai working electrode. Nah, material yang paling sering digunakan itu adalah fase anatas dari TiO2. Tetapi ada material-material alternatif lainnya seperti ZNO, SiO2, Zn2SNO4, CO2, WO3, SrTiO3, dan Nb2O5.
Tetapi TiO2 itu merupakan material yang paling sering digunakan dikarenakan dia murah, tidak beracun, berlimpah, dan memiliki efisiensi dan stabilitas yang baik dibandingkan material-material lainnya. Next. Selanjutnya ada counter electrode, di mana counter electrode ini berfungsi untuk mengkatalisis reduksi liquid electrolyte ion ion triiodida dan mengumpulkan hole dari hole transport material. Counter electrode ini biasanya dibuat menggunakan platinum karena efisiensinya yang tinggi. Tapi platinum itu harganya cukup mahal dan kurang berlimpah sehingga terdapat alternatif-alternatif lainnya seperti karbon, karbonyl sulfide, AU atau GNP, dan paduan lainnya seperti FeSe dan CuNi 0,25. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai working principle dari DSSC ini, di mana prosesnya itu terdiri dari 3 proses utama, yaitu penyerapan cahaya, pemisahan muatan, dan pengumpulan muatan. Untuk ilustrasi dari working principle-nya dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Untuk prosesnya, pada tahapan pertama, jadi dye sensitizer itu akan menyerap foton atau cahaya di bawah penerangan sinar matahari. Selanjutnya, ketika energi fotonnya cukup, akan terjadi eksitasi dari tingkat HOMO ke LUMO dari molekul dye dan akan menjadi photoexcited. Nah, untuk tahap ketiga, akan terjadi pemisahan muatan di seluruh interface dari dye dan TiO2, di mana elektron yang terletak pada TiO2 dan lubang terletak di molekul dye itu akan teroksidasi. Nah, selanjutnya molekul dye yang terabsorpsi itu akan menginjeksikan elektron dari tingkat LUMO dye ke conduction band fase anatase nanokristalin TiO2 yang memiliki energi yang lebih rendah daripada keadaan tereksitasi dari dye. Next. Nah, selanjutnya di tahapan kelima, elektron yang sudah diinjeksikan tadi akan ditransfer antara nanopartikel TiO2 dan akan berdifusi menuju back contact atau transparent conducting oxide atau TCO. Nah, selanjutnya melalui sirkuit eksternal, elektron itu akan mencapai counter electrode dan akan mereduksi ion triiodida menjadi ion iodida. Adanya penerimaan elektron dari mediator ion iodida itu dapat menyebabkan regenerasi dye terjadi. Nah, tahap terakhir, ion iodida itu akan teroksidasi menjadi ion triiodida. Next. Di sini terdapat reaksi dari mekanisme transfer elektron. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kristal dari seramik. Dalam hal ini adalah TiO2, di mana TiO2 ini merupakan bahan utama yang digunakan sebagai material pada DSSC. Nah, yang pertama ada rutil, di mana rutil ini merupakan salah satu struktur TiO2 yang paling sering ditemui di alam. Nah, rutil TiO2 ini juga sering digunakan sebagai optical coating dan white pigment karena memiliki nilai refraktif index yang tinggi. Lalu selanjutnya ada anatase TiO2, di mana anatase ini merupakan bentuk metastabil dari TiO2. Dan anatase ini ditemukan pada alam ataupun melalui sintesis dengan aplikasinya yang sangat beragam, seperti fotokatalisis, transparent electrode, dan thin film yang kita gunakan pada DSSC ini. Nah, karena aplikasinya ini sangat berlimpah ataupun unggul di bidang semiconductor, biasanya anatase ini dibentuk atau dibuat secara sintesis dengan menggunakan metode Sol-Gel yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, yang struktur ketiga adalah brochide, di mana ini merupakan bentuk polymorph dari TiO2. Brochide ini paling sulit dibentuk pada keadaan alam atau pada keadaan murni. Oleh karena itu, diperlukan proses sintesis buatan untuk memperoleh struktur ini. Nah, karena saking sulitnya untuk membentuk brochide ini, jika kita paparkan temperatur tinggi pada brochide, maka brochide ini akan cepat kembali lagi menuju rutil. Next.
Nah, selanjutnya ada fabrication techniques atau metode pembuatan dari anatase TiO2 ini. Dalam hal ini kita menggunakan metode Sol-Gel. Nah, metode Sol-Gel ini berbasis pada hydrolytic route yang melibatkan reaksi hidrolisis dan polikondensasi dari titanium alkoksida yang ditambah dengan alkohol dan agen katalisis tertentu. Nah, kita menggunakan sol atau larutan prekursor yang digunakan pada reaksi ini adalah klorid suspensi dan titanium yang dikelilingi oleh ligan. Nah, ligan yang kita gunakan ini harus memiliki sifat yang sesuai dengan film yang diinginkan. Nah, proses deposisi yang digunakan bisa 3 macam. Yang pertama ada deep coating, ada spin coating, atau spray coating. Yang kita pilih pada metode ini untuk pembuatan thin film TiO2 adalah metode deep coating. Nah, setelah proses deposisi berlangsung, thin film akan terbentuk pada permukaan elektrode dari hasil pengeringan wet gel dengan reaksi seperti di bawah atau pada layar, di mana pada akhirnya akan terbentuk TiO2 dalam bentuk thin film. Next. Nah, berikut adalah skematis proses pembuatan menggunakan metode Sol-Gel, di mana kita menggunakan metal alkoxide solution sebagai larutan hidrolisis dan polikondensasi yang dicampur dengan sol ataupun larutan prekursor beserta dengan katalis ataupun bahan kimia lainnya, sehingga menghasilkan berbagai macam jenis dari film TiO2, yang mana tahap akhir yang kita harapkan adalah kita mendapatkan thin film dari TiO2. Next. Nah, metode pencelupan atau pelapisan pada elektrode yang akan kita gunakan pada SSC ini adalah metode deep coating, di mana deep coating ini menghasilkan thin film TiO2 yang bersifat transparan, homogen, tahan lama, dan bebas dari microcracks. Nah, caranya adalah bisa dilihat pada gambar di samping bahwa yang bagian A ini adalah alat untuk deep coating-nya, sedangkan jika kita zoom in pada bagian sol itu, pada bagian B, terdapat elektrode atau substrat yang dicelupkan dan nantinya akan ditarik sehingga memunculkan film atau TiO2 film yang terselimuti di permukaan elektrode. Nah, substrat ini dicelupkan ke dalam sol, membentuk rantai oksida MOM yang membentuk wet gel film pada permukaannya. Nah, proses pencelupan ini dilakukan dengan kecepatan konstan agar hasil pelapisan dari TiO2 ini bersifat homogen dan merata. Selain itu, terdapat dari sifat-sifat thin layer yang dihasilkan pada proses coating ini sangat dipengaruhi oleh tipe binder, struktur molekul dari larutan prekursor atau larutan sol, perbandingan air yang digunakan, jenis alkoksida yang digunakan, jenis katalis dan solvent, serta proses pengeringan itu sendiri. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the possibility of raw material resources in Indonesia. Beberapa material yang umumnya digunakan adalah TiO2, ZnO2, dan juga SnO2. Yang pertama adalah TiO2 atau titanium 4 oksida atau titania adalah oksida alami dari titanium dengan rumus kimia TiO2. TiO2 ini umumnya bersumber dari ilmenit, rutile, dan anatas. Indonesia memiliki beberapa jenis endapan titanium, yaitu jenis beach placer, alluvial, dan laterit. Endapan titanium lateritik terbentuk melalui proses lateritisasi berasosiasi dengan bauksit dan nikel di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan sumber daya untuk titanium jenis placer terdapat di Pantai Jawa dengan total hampir 50 juta ton dengan kandungan TiO yang signifikan berkisar antara 8,91% hingga 3,17%. Sumatera menunjukkan sumber daya yang signifikan untuk deposit titanium laterit yaitu sekitar 107.800.859 ton dengan kadar TiO 0,5% hingga 15%. Sedangkan hal yang cukup menarik ditunjukkan oleh rata-rata TiO dengan kadar 15% dengan total 19.243.797 ton jenis endapan laterit di Pulau Bintan, Riau, Sumatera. Total sumber daya endapan jenis placer di pantai Sumatera jauh lebih rendah daripada endapan laterit. Sedangkan di Sulawesi memiliki tipe beach placer dan laterit, di mana sumber daya yang menarik di pulau ini ditunjukkan oleh sumber daya yang cukup besar dan nilai TiO yang signifikan di Sulawesi Utara dengan tonnage mencapai 31.400.000 dengan kandungan TiO rata-rata 9,85%.
Yang kedua adalah zinc oxide. Sebenarnya zinc oxide di Indonesia selama ini masih impor dari luar negeri. Namun zinc di Indonesia dapat ditemukan di beberapa wilayah yang banyak di Indonesia, di wilayah barat hingga timur seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, hingga Papua. Beberapa pabrik zinc oxide yang sudah ada di Indonesia antara lain PT Citra Cakra Logam dan juga PT Indoxide Indonesia. Yang terakhir adalah SNO2 atau tin oxide yang berwarna hitam atau merah kecoklatan dan biasanya terdapat dalam kasiterit atau biji timah. Kasiterit biasanya mengandung mineral ikutan lain seperti pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, plumbum, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, kuprit, xenotime, dan monasit. Indonesia memiliki potensi mineral kasiterit yang cukup besar dan namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sumber daya timah di Indonesia yang paling banyak ini terdapat di Kepulauan Riau dan juga Bangka Belitung dengan jumlah sebesar sekitar 377.000 ton pada tahun 2017. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam esai dan juga presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok 3 Dye-Sensitized Solar Cell. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.